sih Mas Anies Baswedan? Mas Anies itu ikut konvensi Partai Demokrat tahun 2013. Ya, ikut konvensi Partai Demokrat tahun 2013. Di saat Demokrat masih jaya-jaya. Di saat Demokrat terpuruk di pemilu 2014, beliau pindah dari konvensi Partai Demokrat ikut tim pemenangan Pak Jokowi dan Pak JK. Pak Jokowi menang di Pilpres 2014, diangkat jadi Menteri Pendidikan. Setahun kalau tidak salah, dipecat oleh Pak Jokowi, kena reshuffle, nganggur. Fakta bukan fiksi. Lalu setelah itu didukung dan diusung oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra dan didukung dan dimodali oleh kami. Ya, lalu terpilihlah menjadi Gubernur DKI, menikmati kursi empuk Gubernur DKI. Nah, tanpa pamit pun, ya, ini bicara soal etika, tapi sudahlah. Tanpa pamit, Mas Anies tiba-tiba deklarasi bersama Nasdem. Ya, itulah menunjukkan bahwa Anies Baswedan tidak pernah oposisi, bergabung dengan deklarasi dengan Nasdem, partai pendukung pemerintah yang bukan oposisi juga. Ya, lalu mempertanyakan Pak Prabowo yang pernah 10 tahun jadi oposisi. Nah, saya nggak tahu kalau mungkin kalah Pilpres 2024 nanti Mas Anies kemana lagi? Dari Demokrat sempat didukung oleh Gerindra, sekarang didukung oleh Nasdem. Walau-walam 2029 Mas Anies ikut partai mana lagi? Ini soal adab. Ya, jangan sampai kita mengulahi orang soal etika, tapi seperti menepuk air lulang terpercik bunga sendiri. Oke. Beberapa tahun yang lalu seorang Anies Baswedan mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah sosok negarawan. Di hari ini berbeda berbanding terbalik. Artinya penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan orang itu, dia bermain dengan kata-kata yang pahit. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan pada masyarakat, kita tidak butuh kata-kata manis. Kita butuh pemimpin yang memang betul-betul bisa mengeksekusi program yang real buat masyarakat dan itu realistis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.